lihat ke kanan kiri kalian apakah ada sampah. Kalau ada, ambil dan buang terlebih dahulu keluar. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silakan pimpin doa. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih KM. Nah, sebelumnya Ibu akan memulai absen terlebih dahulu ya. Yang namanya disebut harap, ancungkan tangan, dan bilang hadir. Nunung? Hadir, Bu. Ayu? Hadir, Bu. Nah, baik, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengulas materi pertemuan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas apa? Saya, Bu. Ya, silakan Tamara. Pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang pidato, Bu. Lalu pengertian pidatonya apa? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, informasi atau ajakan kepada pendengar secara lisan dengan tujuan tertentu, Bu. Bagus sekali Tamara, benar. Jadi pidato adalah kegiatan di depan umum untuk menyampaikan informasi atau gagasannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, Ibu akan mengumumkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kalian mempelajari puisi agar setelah kalian mempelajari ini, kalian jadi memahami unsur yang ada dalam puisi baik lisan maupun tulisan. Nah, ngerti? Nah, pasti kalian sudah pernah mempelajari puisi di kelas bawah. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu puisi? Saya, Bu. Ya, silakan semua. Puisi adalah bentuk karya sastra yang dibuat penulis untuk menuangkan isi pikirannya. Bagus sekali, betul kan Karisma? Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang dibuat penyairnya untuk menyampaikan isi pikirannya, baik itu perasaan maupun pengalamannya. Nah, Ibu, hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur puisi. Unsur puisi itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bedah bersama-sama ya hari ini. Nah, coba perhatikan, Ibu menayangkan satu buah puisi. Ibu akan membacakan satu baris puisi. Perhatikan ya. Langkah kaki menapaki jalan. Nah, menurut kalian, apakah sama teksnya seperti berita, pembahasannya utuh atau bagaimana? Saya, Bu. Ya, gimana? Tidak, Bu. Karena tulisannya pendek dan menggantung pembahasannya. Nah, betul sekali. Satu baris yang Ibu bacakan tadi adalah larik. Nah, dalam puisi itu ada beberapa larik ya. Coba kita hitung bersama-sama, ada berapa larik dalam puisi ini? Larik pertama, lalu kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hebat. Berarti dalam puisi ini ada berapa larik? 12. Bagus. Kita menemukan satu unsur puisi. Tadi apa? Larik. Bagus. Nah, coba perhatikan kembali ya. Dalam satu puisi ini ada kelompok-kelompok larik yang dipisahkan menggunakan larik yang kosong. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada berarti 3 berarti ya? Ya. Nah, kelompok larik yang dipisahkan ini dinamakan bait. Jadi, ada berapa bait? 3. Bagus. Berarti kita menemukan unsur selanjutnya. Unsur apa? Bait. Bagus. Perhatikan kembali ya. Bunyi dari akhir lariknya. Kalian bacakan. Ntar Ibu contohkan dulu. Di sini ada bunyi akhir lariknya ya. Ada jalan, tujuan, berpedoman, dan kebodohan. Kalian apakah menyadari ada pengulangan bunyinya? Ada. Nah, pengulangan bunyi itu dinamakan 5.
Nah, rima mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama rima silang. Coba perhatikan, bacakan bunyi akhirnya. Nah, bunyi-bunyi tersebut termasuk ke dalam rima silang. Rima silang mempunyai pola A, B, A, B. Ngerti? Nah, puisi selanjutnya. Coba, menurut kalian, bunyi akhir di liriknya apakah sama dengan rima silang tadi polanya? Beda. Kenapa beda? Karena rimanya a. Betul sekali. Nah, karena rima ini mempunyai pola A, 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 A. Nah, coba bacakan bunyi akhirnya. Betul. Nah, ini adalah jenis pola rima terus. Nah, selanjutnya, menurut kalian, puisi ini termasuk rima terus atau rima silang? Kenapa? Apakah karena polanya atau karena apanya? Polanya di sini apa? Betul. Jadi rima pasang itu rima yang berpola AA BB. Sampai di sini ngerti? Baik. Untuk melanjutkan ke unsur berikutnya, sepertinya kalian sudah mulai ada yang menguap ya, ada yang mengantuk. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh? Nah, kalian berdiri ya, kumpul di tengah sini. Bikin 4 baris ya. Nah, apakah bersedia? Ya, Bu. Nah, Ibu akan menampilkan satu senam sederhana sekali. Kalian ikuti ya. Sebentar ya. Kurang ininya. Ayo ikuti semua ya. Semua kita bergerak bersama. Kanan, kiri, kanan, kiri, Nah, bagus. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, apakah kalian sudah semangat kembali? Baik, terima kasih ya. Nah, lalu puisi yang tadi kita ulas lagi. Baik, di sini ada larik yang tulisannya bagai rumah tak berlampu, gelap bagai abu. Coba sekarang kalian pejamkan mata kalian. Bayangan apa yang muncul dalam bayangan kalian setelah mendengarkan bagai rumah tak berlampu, gelap bagai abu? Ruangan yang gelap gulita, Ibu, sampai nggak kelihatan apa-apa. Bagus, Nova. Nah, ketika puisi seolah-olah kita merasakan atau seolah-olah kita melihat apa yang tertuang dalam puisi tersebut, itu dinamakan imaji. Dinamakan apa? Imaji. Nah, imaji adalah cara penyair untuk meminjam indera kalian untuk merasakan juga apa yang dituangkannya dalam tulisan. Nah, kita telah menemukan unsur yang ke 4. Yang unsur yang ketiga apa tadi? 5. Betul. Unsur yang keempat tadi apa? Imaji. Betul sekali, pintar. Unsur yang selanjutnya, di sini siapa yang berani membacakan bait pertama?
pertama dan bait kedua. Saya Bu. Ya, silakan. Lanjut ya Bu. Silakan maju. Berdiri ya. Langkah kaki menapaki jalan, tak tahu arah tujuan. Bagai hidup tak berpedoman, seperti hidup dilanda kebodohan. Hidup tanpa ilmu, bagai rumah tak berlampu. Gelap bagai abu, seperti bayangan yang semu. Bagus sekali Nupa. Karena Nupa telah berani membacakan 2 bait puisi ke depan, Ibu akan memberikan sesuatu yang kecil. Harus diterima ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dulu kembali. Di sini ada beberapa kata yang memakai bagai dan seperti. Menurut kalian apa sih fungsinya bagai dan seperti? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Membandingkan sesuatu Bu bagai hidup tak berpedoman disamakan dengan hidup dilanda kebodohan Bu. Pintar sekali, analisis yang sangat tajam. Nah, fungsi dari kata bagai dan seperti dalam puisi ini adalah membandingkan 2 hal secara langsung. Nah, membandingkan 2 hal secara langsung itu dinamakan majas. Nah, jadi kita sudah sudah mengetahui berapa unsur? 5. Unsur apa? Majas. Tuh. Nah, unsur yang terakhir mari kita ketahui bersama-sama. Unsur yang selanjutnya, siapa yang berani membacakan bait terakhir atau bait ketiga? Nah, baik Desin silakan maju untuk membacakan bait ketiga. Pada siapa ku bertanya tentang arti hidup yang sebenarnya, ketika ilmu tak kupunya, pendidikanlah yang menjadi jalannya. Bagus, bagus sekali. Tepuk tangan. Desin tunggu dulu. Karena Desin sudah berani membacakan bait terakhir, Ibu akan memberikan ini. Diterima ya. Coba setelah mendengarkan Desin membacakan, di sini tertulis ketika ilmu tak kupunya, pendidikanlah yang menjadi jalannya. Menurut kalian apa fungsinya? Tidak tahu? Tidak. Nah, kenapa sih tidak langsung saja kalau nggak punya ilmu berarti tersesat di jalan? Karena dalam puisi itu penyair menggunakan pemilihan kata yang tujuannya untuk maknanya agar tersampaikan dengan jelas dan akurat menggunakan kata-kata yang indah. Nah, pemilihan kata tersebut dinamakan diksi. Nah, berarti kita sudah menemukan semua unsur. Yang terakhir unsur apa? Diksi. Diksi. Nah, kita sudah lengkap ya menemukannya. Berarti kita sudah menganalisis dengan lengkap unsur-unsur puisi yang terdapat dalam puisi ini. Nah, coba sebutkan lagi dalam puisi ada unsur apa saja. Yang pertama, Baik. kedua, Baik. ketiga, Firman. empat, Ngaji. lima, Majas. dan yang terakhir Diksi. Bagus, hebat, tepuk tangan semuanya. Setelah kalian mengetahui semua unsur yang terdapat dalam puisi, menurut kalian apa manfaatnya kita mempelajari puisi? Apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya Bu. Ya baik, Desin, silakan. Jadi lebih memahami perasaan penyair Bu, terus juga bahasanya tidak membosankan karena ada perumpamaannya Bu. Betul sekali, bagus Desin. Jadi manfaat dari mempelajari unsur-unsur puisi adalah kita lebih memahami pesan moralnya dengan cara yang lebih menyenangkan, cara yang lebih asik, dan cara yang lebih seru. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya silakan Ayu. Hari ini kita belajar unsur puisi Bu. Ada hari, bait, rima, diksi, dan majas, imaji. Kita juga belajar bahwa pendidikan itu sangat penting, seperti lampu di dalam rumah yang gelap.
Bagus sekali, hebat Ayu. Betul sekali. Kita telah mempelajari unsur-unsur puisi. Jadi puisi bukan hanya sekedar hiburan atau kata-kata yang indah, tetapi juga makna puisi bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari unsur-unsur puisi? Apakah senang? Senang. Apakah kalian menjadi lebih semangat lagi untuk mempelajari puisi secara lebih mendalam lagi? Semangat. Bagus. Nah, Ibu ingin salah satu kalian menyampaikan perasaannya setelah mempelajari puisi pada pembelajaran hari ini. Siapa yang berani? Saya Bu. Baik, Ayu silahkan. Awalnya saya kira puisi itu susah Bu, karena bahasanya yang aneh. Tapi setelah dibedah bareng-bareng, ternyata seru, kayak lagi main tebak-tebakan lewat kata-kata. Saya jadi sadar pendidikan itu memang lampu buat masa depan kita. Baik, terima kasih Ayu. Bagus sekali jawabannya. Ibu jadi ikut senang mendengarkan perasaan yang tadi Ayu ungkapkan. Berarti kalian bukan hanya memahami tentang teori, tetapi juga ikut merasakannya. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur puisi hari ini? Mengerti. Baik. Jika kalian sudah memahaminya, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Silahkan kalian catat. Tugasnya itu kalian carilah satu puisi bermaknakan bebas. Lalu bedahlah atau analisislah unsur-unsur yang ada dalam puisi tersebut. Apakah dimengerti? Mengerti. Ada yang ingin bertanya? Insya Allah cukup. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa kembali. Baik, setelah pembelajaran kita udah setelah pembelajaran mari kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih KM. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.